Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain, mahasiswa Universitas Siber Asia, NIM 2502010101088. Kali ini kita akan melakukan tutorial uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS pada mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis 1. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan uji validitas dan uji reliabilitas pada aplikasi SPSS. Nah, yang pertama adalah data tabulasi Excel. Seperti ini. Ini data tabulasi Excel. Yang kedua adalah aplikasi SPSS seperti ini. Dan yang ketiga adalah hasil interpretasi. Seperti ini. Langsung aja ya teman-teman ya. Bagaimana sih cara mengetahui atau menentukan bahwa suatu variabel itu atau butir-butir pernyataan itu valid atau tidak valid? Cara yang pertama adalah dengan membandingkan antara nilai R hitung dengan nilai R tabel. Dan cara yang kedua adalah dengan cara melihat nilai signifikansinya. Untuk lebih mudahnya, kita akan langsung mempraktekkan dengan contoh dari tabel Excel tabulasi ini. Nanti kita akan pindahkan datanya ke SPSS. Nah, untuk data tabulasi Excel yang saya miliki, itu jumlah respondennya yang di sebelah kiri itu ada eh, 50 teman-teman ya. Ini ada 50. Jadi 1 sampai dengan 50. Nah, untuk yang sebelah kiri ini adalah jumlah dari nilai pernyataannya kita. Sejumlah ada 26 dengan variabel X1 itu sejumlah 10, variabel X2 itu juga 10 dan variabel Y itu ada 6 yang sebelah sini. Nah, totalnya ada 26, oke? Nah, caranya bagaimana? Pertama, kita copy dulu data dari tabulasi Excel ini, yaitu adalah datanya saja ya teman-teman ya. Jadi yang dipilih adalah datanya saja. Nah, sampai dengan di kolom total. Nah, kalau sudah, kita copy atau pencet Ctrl C. Oke, lalu kita akan beralih ke aplikasi SPSS-nya. Nah, kita pastekan atau tampilkan data tersebut. Nah, kalau sudah, itu akan tampil dari data yang sudah kita copy dulu. Nah, di bagian sini kan masih tertulis VAR 0001, VAR 002, dan seterusnya sampai dengan 26. Oh, mohon maaf, 27. Karena yang terakhir itu adalah nilai totalnya ya, teman-teman. Nah, bagaimana caranya kita melakukan biar datanya lebih rapi? Kita akan pindah di bagian variable view, yaitu ada di pojok kiri bawah ya teman-teman ya di sini. Kalau yang ini kan data view, yang ini adalah variable view. Nah, kita dapat mengubah dan menyesuaikannya melalui menu ini teman-teman. Nah, kita lihat di bagian name. Oke. Nah, yang name ini kita akan ubah satu persatu bisa. Contohnya seperti ini. X1, X2, X3, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya jumlahnya ada banyak, misalnya ada eh, 70 gitu. Kan nggak apa namanya capek ya teman-teman ya kalau satu-satu. Nah, gimana cara cepatnya? Nah, kita blok atau klik bagian name ini, yang kita klik name-nya ya teman-teman. Lalu kita pencet CTRL F.
Nah, akan muncul pop-up box find and replace variable view. Nah, kita pakai yang menu replace. Nah, kita tulisnya di sini adalah var 000. Lalu di bagian replace with-nya kita tulis atau ketik huruf X. Lalu kita tinggal klik replace all, oke? Nah, datanya sudah berubah ya teman-teman ya. Jadi X01, X02 sampai dengan X27. Nah, kita close dulu. Nah, untuk bagian terakhir yang X27 ini kan datanya adalah data total ya teman-teman. Kita akan melakukan ubah. Nah, langsung ditulis aja secara manual total. Oke? Nah, selanjutnya, untuk di desimal ini, kalau kalian mau ubah boleh, kalau enggak juga boleh. Intinya, desimal ini adalah dua angka di belakang koma. Kalau misalnya ada tiga, ya berarti ada tiga angka di belakang koma. Kalau nol, ya berarti nanti ada nol, gitu ya teman-teman. Nah, kalau saya nggak ubah dulu, nggak apa-apa ya. Lalu kita akan kembali ke sheet pada data view. Datanya sudah berubah ya teman-teman ya, X1, X02, X03, sampai dengan di bagian total ini. Oke, kalau sudah, cara untuk melakukan uji validitasnya, yang pertama adalah kita ke menu bar Analyze. Kita klik yang Analyze ini, lalu di bagian pilihan Correlate. Lalu kita pilih bivariate. Jadi analyze, correlate, bivariate. Kita klik ya. Nah, akan muncul pop-up box bivariate correlation. Nah, ada di kolom sebelah kiri adalah variabelnya dan sebelah kanan ini kosong ya teman-teman ya. Nah, kita akan pindahkan data variabel X01 sampai dengan total ini ke sebelah kanan. Caranya bisa satu-satu dengan klik tanda panah. Jadi kayak gini itu bisa. Cuman karena datanya banyak, kita tinggal CTRL-A atau kalau misalnya mau kalian Shift satu-satu juga bisa. Jadi klik dulu X04-nya, terus kita pencet Shift plus arah bawah. Nah, gitu. Atau misalnya mau CTRL-A juga bisa seperti ini. Lalu kita tinggal pindahkan ke variabel pada kolom kanan. Seperti ini ya. Nah, untuk correlation coefficient kita pilih percent ya, teman-teman. Lalu untuk test of significance-nya to tell karena kita belum tahu arah nilainya itu dari data kita itu adalah positif atau negatif. Kalau udah tahu ya nanti pakainya adalah one tail karena kan udah tahu kita nilainya bakalan positif atau negatif. Karena kita belum tahu kita akan melakukan menggunakan two tail. Lalu untuk flex signification-nya tetap dicentang ya. Kita klik OK selanjutnya. Nah, akan muncul pop-up output dokumen untuk hasil korelasinya ya teman-teman, yaitu untuk uji validitasnya. Nah, bagaimana cara membaca dari data yang muncul pada SPSS output uji validitas? Nah, kita akan sandingkan atau kita buka untuk hasil interpretasi yang sudah kita siapkan. Oke? Nah, seperti ini ya. Nah, untuk di bagian XPSS, di bagian sebelah kiri, ini akan ada X01, terus ada Pearson correlation. Itu apa sih sebenarnya, cara bacanya gimana gitu ya. Nah, untuk Pearson correlation itu adalah R hitung. Lalu untuk sig 2 tail atau sig to tail itu adalah nilai signifikansi. Lalu untuk yang N ini adalah jumlah responden. Nah, kita akan bergeser di sebelah kanan ya teman-teman ya. Jadi udah tahu ya. Nah, nilai 0,559 itu dibacanya gini ya teman-teman ya, di sebelah apa bagian total ini bukan titik,
559 ya, tapi 0,559. Kalau di sini ada titik 0,00 berarti dibacanya adalah 0,00 gitu ya. Nah, gimana cara membacanya? Untuk valid atau tidaknya. Nah, kita akan menggunakan atau menyiapkan R tabelnya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, R tabel ini didapatnya dari mana? Nah, kalau misalnya kalian cari di Google itu sudah tersedia banyak ya teman-teman ya. Jadi tinggal pilih aja. Karena saya kebetulan apa namanya jumlah respondennya ada 50, jadi saya hanya eh, menyiapkan atau menampilkan R tabel dari N41 dan sampai dengan N50. Karena kan bisa aja datanya itu respondennya misalnya 200. Berarti nanti tabelnya akan panjang sekali. Nah, ini saya tampilinnya segini aja. Nah, kita lihat dulu di dasar pengambilan uji validitas person, yaitu dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, itu dapat dikatakan valid. Lalu untuk jika nilai R hitung kurang dari R tabel, itu dikatakan tidak valid. Nah, cara mencari nilai R tabel N50 pada signifikasi 0,05 atau 5% pada distribusi nilai R tabel statistik diperoleh 0,2787. Nah, caranya bacanya gini teman-teman untuk R tabelnya. Kita pilih dulu nilai signifikansinya, mau yang 0,05 atau yang 0,01. Nah, seperti ini ya. Nah, N-nya berapa tadi? Atau jumlah respondennya 50. Berarti kalau misalnya kita tarik garis, itu ada di 0,2787. Ini ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, kita gunakan nilai R tabel 0,2787 untuk semua nilai R hitung pada SPSS. Misalnya untuk yang eh, data dari nilai variabel X01. Nah, itu ada di 0,559. Berarti apa? Nah, ini kan tadi nilainya R hitungnya berapa nih? 0,559. Berarti nilainya itu lebih besar daripada nilai R tabel yaitu 0,2787. Berarti ini valid ya teman-teman ya untuk yang X01. Nah, yang X02 nilainya adalah 0,346. Itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,2787? Itu lebih besar ya teman-teman, berarti valid. Lalu untuk yang X003, nah nilainya 0,589. Itu lebih besar daripada 0,2787. Berarti itu valid. Nah, kita lakukan seperti ini sampai dengan X026. Karena kan kita tadi ada 26 pernyataan ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, lalu cara yang kedua itu adalah dengan melihat nilai signifikansinya untuk tiap variabelnya. Nah, coba kita lihat dulu untuk dasar pengambilan uji validitas Pearsonnya, yaitu di sebelah sini ya teman-teman ya. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka itu valid. Tapi jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, itu dikatakan tidak valid. Nah, kita kembali ke SPSS kita ya teman-teman ya. Nah, nilai signifikansinya itu ada di bagian bawahnya ini teman-teman. Kan tadi yang atas ini adalah R hitung. Nah, ini nilai signifikansi, terus yang 50 ini adalah nilai dari eh, jumlah respondennya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita baca adalah yang bagian tengahnya ini. Nah,
0,0000 itu kurang dari 0,05. Berarti dapat dikatakan valid untuk variabel X01. Lalu untuk variabel X02 itu adalah nilainya 0,14. Nah, 0,14 ini lebih kecil daripada 0,05. Nah, artinya apa? Ini juga valid, teman-teman. Lalu yang X03 itu juga 0,00. Berarti itu kurang dari 0,05. Artinya itu juga dapat dikatakan valid. Oke? Nah, selanjutnya eh, kita akan melakukan uji reliabilitas. Nah, bagaimana sih cara melakukan uji reliabilitas itu? Nah, kita akan kembali kepada aplikasi Excel kita tadi, data tabulasinya. Nah, ini yang kita gunakan lagi, teman-teman. Tapi karena kita sudah nginput di data SPSS sebelumnya, yang ini kita tidak perlu lagi melakukan input ulang. Oke, kita akan menggunakan data ini. Oke, nah bedanya di mana teman-teman caranya? Nah, kita pertama ke menu bar Analyze, lalu pilih Scale, lalu pilih Reliability Analysis ya. Analyze, Scale, Reliability Analysis. Oke, kita klik aja. Nah, bedanya adalah pada pemindahan datanya. Dari kolom sebelah kiri, variabel yang kita pakai adalah X01 sampai dengan X26. Untuk nilai totalnya kita nggak pakai. Nah, kita langsung pindahin aja dengan ngeblok atau satu-satu juga bisa, teman-teman, seperti ini. Lalu kita pindahkan. Nah, pastikan untuk modelnya adalah alpha. Oke? Nah, lalu kalau sudah semuanya, eh, kita tinggal klik OK aja. Nah, akan muncul pop-up output dari hasil uji reliability-nya di SPSS. Nah, kita sandingkan lagi dengan data interpretasi kita atau hasil interpretasi kita. Nah, Nah, untuk tabel SPSS yang kita gunakan adalah di reliability statistik ya, teman-teman, yang ada di bawah ini. Nah, kita baca dulu apa itu uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan metode statistik yang bertujuan untuk mengukur tingkat konsistensi suatu pernyataan dalam kuesioner apabila dilakukan secara berulang. Nah, menurut Profesor Dr. Sugiono pada buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D tahun 2019, menyatakan bahwa pernyataan pada suatu kuesioner dapat dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha-nya adalah lebih dari 0,60. Oke, seperti itu ya. Nah, kita baca pada SPSS. Nah, dibacanya adalah seperti ini. 0,873 ini adalah nilai Cronbach alpha dan 26 ini adalah end of items atau jumlah dari eh, pernyataan yang kita miliki. Tadi kan ada 26 tuh, ada X1, X2, dan Y. Nah, kita lihat nih, 0,873 itu apakah lebih besar atau lebih kecil dari eh, nilai Cronbach alpha menurut Profesor Dr. Sugiono. Nah, itu apa, teman-teman? Kalau 0,873 itu berarti lebih besar ya. Berarti untuk yang eh, hasil apa namanya suatu pernyataan ini itu dapat dikatakan reliable karena 0,873 itu lebih besar daripada 0,60. Seperti itu ya. Demikian
cara melakukan uji validitas dan uji reliabilitas pada aplikasi SPSS. Semoga tutorial ini membantu rekan-rekan semua ya. Kalau kalian suka dengan video ini, klik subscribe dan like ya. Kalau misalnya mau komentar juga boleh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.